Sebelum tonton video ini, pastikan Anda subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share, dan komen agar channel ini tentunya berkembang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel saya, Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini, rekan-rekan semuanya, masih seputaran perkebunan kelapa sawit dan tentunya masih dengan program integrasi sapi sawitnya. Pada kesempatan pagi hari ini, rekan-rekan semuanya, saya sedang berada di kelompok sapi Brahman Cross. Ini kita bisa lihat ya, sapi Brahmannya. Satu kelompok ini ada 700 ekor sapi Brahman Cross berjenis kelamin betina. Sapi-sapi Brahman Cross ini kita kembangkan dalam program integrasi sapi sawit. Ini merupakan bakalan sapi betina yang sedang kita kembang biakan untuk menjadi indukan di tahun depan. Untuk bakalan betina ini sedang umur 1 tahun. Kemudian sapi-sapi ini nanti kita kembangkan terus untuk bakalan betina, untuk bakalan induk produktif sebagai mesin pecinta sapi-sapi yang ada di dalam program integrasi sapi sawit. Ini sapi-sapi ini kita pelihara di bawah naungan perkebunan kelapa sawit dengan sistem pemeliharaan semi ekstensif, yaitu pemeliharaan terkontrol dengan menggunakan pagar pita listrik atau pita yang dialiri dengan tegangan listrik yang tidak membahayakan sapi-sapi yang sedang kita kembangkan. Ini kita bisa lihat teman-teman, sapinya tidak ada yang keluar, namun cuman dipagarin dengan pita warna putih yang dialiri tembaga ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita bisa lihat teman-teman, rekan-rekan semuanya, sahabat tani dan peternak Indonesia, ini kita sedang melakukan aktivitas pagi seorang si penggembala sapi. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman, sapi Brahman 1 keluar. Ini kalau sudah keluar, ini leadernya. Ini sapi-sapi yang di belakangnya mengikuti rekan-rekannya yang keluar tadi yang pertama. Ini kita bisa lihat teman-teman, lewat pintu celah sedikit ini kita mengontrol sapi, menghitung stok populasinya yang ada di kelompok ini, kemudian mengontrol kesehatannya sebelum pindah ke blok berikutnya. Sapi-sapi ini kita berikan luasan padang pengembalaan, satu bloknya di perkebunan kelapa sawit itu ada 30 hektar. Kemudian kita setiap hari berpindah di 30 hektar setiap harinya. Namun dengan populasi yang ada sekarang 700 ekor sapi bakalan ini merupakan populasi yang sangat besar ya. Tentunya ini ke depan, minggu depan kita akan pisahkan menjadi 2 kelompok, dan idealnya dalam satu kelompok bakalan itu kita menggunakan populasi kurang lebih ada 300 ekor sapi Brahman Cross. Ini kita bisa lihat teman-teman, rekan-rekan semuanya, lewat pintu kecil ini sapi-sapi kita kontrol untuk berpindah blok ke blok berikutnya. Peternakan program integrasi sawit, sapi sawit ini merupakan salah satu potret yang bisa kita kembangkan di negeri tercinta Indonesia dengan memanfaatkan luasan perkebunan
di Indonesia perkebunan kelapa sawit tentunya yang sangat luas sekali, dan di bawah naungan perkebunan kelapa sawit yang kita bisa manfaatkan sebagai lahan padang pengembalaan sapi di Indonesia tentunya, sehingga Indonesia bisa swasembada daging dan bisa menekan angka impor daging maupun bakalan sapi dari luar negeri. Kebutuhan daging sapi di Indonesia sangatlah tinggi, yaitu sebagai produk olahan, bakso, kemudian sosis, kemudian digunakan juga untuk sop dan produk-produk olahan lainnya. Oleh karena itu, peternakan sapi di Indonesia itu merupakan sangat potensi sekali untuk kita kembangkan, dan tentunya sangat potensi sekali permintaannya di negeri tercinta Indonesia ini. Ini kita bisa lihat teman-teman, rekan-rekan semuanya, satu orang sebagai stopper atau pengatur laju keluarnya sapi-sapi ini. Ini kita bisa lihat teman-teman, sapi-sapi ini di stop sama satu orang menggunakan stick, yang mana stick ini berfungsi untuk menyetop atau memperlambat laju perjalanan sapi-sapi yang keluar dari blok lamanya ini. Ini merupakan kegiatan rutinitas stockman atau si gembala sapi setiap harinya untuk menghitung populasi dan mengontrol sapi-sapi yang sakit sebelum pindah ke blok berikutnya. Biasanya apabila ditemukan sapi-sapi sakit dalam kelompok ini kita hari besoknya kita persiapkan peralatannya. Biasanya kita pakai tambang ukuran 10, kemudian lewat pintu ini juga kita kolongkan ke lehernya, kemudian kita evakuasi menggunakan truk untuk dibawa ke handling facility yang ada di kantor tentunya, yang mempunyai peralatan lengkap untuk kita tanganin sapi-sapi yang sakit dalam program integrasi sapi sawit ini. Biasanya sapi-sapi yang sakit ya itu disebabkan dari duri-duri sawit yang ada di bawah naungan perkebunan kelapa sawit ini, yang mana duri-duri sawit panen itu harus kita atur dalam penyusunan pelepah-pelepah yang dipanen atau di pruning. Ini kita bisa lihat ya teman-teman, rekan-rekan semuanya, sapinya keluar satu persatu. Oke, mungkin demikian seputaran peternakan sapi, integrasi sapi sawit atau potret peternakan sapi integrasi sapi sawit, tanpa menggunakan kandang, tanpa menggunakan pagar kayu, tanpa menggunakan pagar besi. Sapi kita bisa dikontrol, sapi kita bisa kembangkan dengan populasi yang sangat besar ya. Ada 700 ekor sapi, di handling 2 orang pagi, kemudian malam ada 2 orang lagi. Ini merupakan suatu potret peternakan program integrasi sapi sawit. Semoga teman-teman rekan-rekan semuanya yang menonton video ini semoga dapat mempraktekkan atau mencontoh hal yang baik ini untuk kita kembangkan di daerah masing-masing, sehingga peternakan Indonesia berkembang dengan pesat, dan tentunya sapi-sapi di Indonesia akan bertambah populasinya, sehingga Indonesia
dapat mengurangi angka-angka impor bakalan sapi maupun dari daging sapi dari luar negeri, sehingga peternakan kita Indonesia menjadi sejahtera, peternakan kita menjadi lebih maju, dan Indonesia tentunya menjadi lebih baik lagi. Oke, mungkin demikian inspirasi pagi, inspirasi sapi. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan tentunya menginspirasi rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.